Mawaris. A. Ilmu mawaris. 1. Pengertian tentang ilmu mawaris. Dari segi bahasa, kata mawaris berarti harta yang diwariskan. Dari segi istilah, mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris atau biasa disebut dengan ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan jamak dari kata faridah yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Karena itu, bahasan inti dari ilmu waris adalah perkara-perkara yang terikat dengan harta warisan atau harta peninggalan. Jadi, ilmu faraid atau ilmu mawaris adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Rukun-rukun mawaris. A. Waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Seseorang berhak mendapatkan harta warisan karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, pertalian darah. Yang kedua, hubungan pernikahan. Yang ketiga, memerdekakan budak. B. Mewaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewakilkan harta kepada ahli warisnya, baik secara hakiki ataupun takriri. Maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan jenazah. Hukum membagi harta warisan. Seseorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap muslim harus mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta warisan. Seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hambanya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras kepada siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan olehnya, termasuk aturan warisan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Untuk itu, kita harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ridhonya dan agar kita terhindar dari siksa dunia dan siksa akhirat. Tentu juga kita akan mendapatkan maslahat yang baik bagi seluruh umat manusia. Hal yang harus diperhatikan sebelum harta warisan dibagikan. 1. Zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakat, maka zakatnya harus dibayarkan terlebih dahulu. 2. Belanja, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurusan jenazah. 3. Hutang. Jika si mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus
dilunasi atau dibayarkan terlebih dahulu. 4. Wasiat. Apabila si mayat memiliki wasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada orang lain, maka wasiat tersebut harus dijalankan. Apabila keempat hak tersebut sudah diselesaikan, maka harta warisan pun baru dibagikan. Hukum mempelajari ilmu mawaris, yaitu fardu kifayah, yang artinya jika telah ada sebagian dari kalangan daerah atau wilayah yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugurlah tugas yang lainnya, gugurlah kewajiban yang lainnya. Akan tetapi, jika dalam suatu wilayah atau daerah tidak ada yang mempelajari ilmu mawaris tersebut, maka daerah tersebut menanggung dosa. Dari pelajaran di atas bisa disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawaris tidak bisa dianggap di sebelah mata, terutama bagi pendakwah atau penyuruh kebajikan. Walaupun hukumnya fardu kifayah, akan tetapi jika dalam sesuatu saat yang dibutuhkan tidak ada yang mempelajari ilmu mawaris, maka hukum tersebut menjadi fardu ain. Tujuan ilmu mawaris dalam Islam pada dasarnya secara umum dari tujuan mempelajari ilmu fikih warisi, yaitu supaya kita mampu untuk memahami serta melaksanakan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh terdahulu kita kepada ahli warisnya yang berhak untuk menerima sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Tujuan mempelajari ilmu fikih mewarisi adalah sebagai berikut ini. 1. Supaya kita mengetahui dengan jelas siapa orang yang memang berhak untuk mendapatkan dan menerima harta warisan ditinggalkan terdahulunya. 2. Supaya kita menentukan dalam pembagian harta warisan dengan cara yang adil dan tentunya juga yang benar. 3. Supaya terhindar dari yang namanya selisih karena tinggalan pemiliknya terdahulu yang dikenakan aturan pembagian yang jelas. 4. Supaya yang ditanggung jawab si mayit menjadi dirinya dengan adanya aturan dengan ilmu fikih mewarisi ini, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya, sebab yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Sumber hukum waris. Adalah dari fikih. Itu ia memiliki sumber sebagai lain fikih lainnya. Ilmu waris dari semua agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh ijma ulama, Al-Quran sebagai sumber pertama yang menjelaskan secara jelas hak warisan dan harta warisan yang ditinggalkan, seperti yang dijelaskan dalam berbagai ayat seperti ayat 7, 11, 12, dan 176 dalam surah An-Nisa dan surat lainnya. Di samping itu, ilmu mawaris dalam Islam bersumber dari al-hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daikrami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilhaqul qaraidu bi ahliha, fama bagiya fahiya li awli rajuli zakari. Nabi bersabda, berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Selain hadis di atas itu, ijma juga merupakan salah satu sumber dari ilmu mawaris, karena banyak hal yang menjadi kesepakatan ulama yang diterapkan dalam pembagian harta mawaris seperti A. Status pembagian warisan antara kakak dan saudara-saudara. Dalam Al-Quran, hal ini tidak dijelaskan, akan tetapi menurut kebanyakan ulama dengan cara mengikuti pandangan Zaid bin Sabit bahwa kakek harus mendapat bagian yang paling menguntungkan
dari beberapa cara, mukosamah atau bagi rata. 1/6 seluruh harta peninggalan, 1/3 sisa jika mereka bersama zaid furud lainnya, dan jika mereka tidak bersama zaid furud, mereka menerima mukosamah dan 1/3 seluruh harta. B. Status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal menerima warisan bersama saudara-saudara ayah cucu yang meninggal tadi. Menurut Undang-Undang Hukum Waris Mesir telah mengadopsi pandangan ulama Salafi dan Khalafi bahwa cucu tadi mendapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Misalnya, seorang meninggal dunia, dia mempunyai 2 anak dan di mana ini telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggal dan memiliki anak, maka harta peninggalan si orang yang meninggal tadi diambil seluruhnya sebab ia menghijab cucu, tapi sesungguhnya ia akan mendapat bagian ayahnya bila ayahnya masih hidup. Oleh karena itu ia diberikan dengan jalan wasiat wajibah. 7. Kedudukan ilmu mawaris menjadi solusi efektif berbagai permasalahan untuk terkait pembagian harta warisan. Terdapat pada Al-Quran dan hadis. Pada beberapa hadis yang telah disebutkan, Rasulullah juga mengingatkan untuk tidak melupakan ilmu mawaris.